Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini saya akan membahas materi tentang ayo bertaubat. Untuk pembahasannya lebih lanjut, yuk simak penjelasannya serta videonya berikut ini. Yang pertama, pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab tawwaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya dia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Yang kedua, hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa, melakukan amal soleh, dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Seseorang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Tanamkan makna taubat dalam hati sebelum diucapkan secara lisan. Senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah Azza wa Jalla berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat, dan mengingat siksa neraka yang diancamkan bagi pendosa. Berusaha terus-menerus melakukan itu agar rasa takut dan optimisme kepada Allah semakin menguat dalam hati. Yang ketiga, syarat-syarat taubat. Taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, apakah itu dosa besar atau dosa kecil. Namun dalam bertaubat, seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat taubat secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Yang keempat, ikhlas melakukannya bukan untuk tujuan riya atau kepentingan dunia. Yang kelima, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Yang keenam, berjanji tidak akan mengulangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mohon ampun dengan lisan sedangkan ia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan yang memperolok-olok Tuhannya. Yang ketujuh, menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan, masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbenam di sebelah barat. Yang kesembilan, memperbanyak istighfar. Yang ke-10, harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan.
Yang keempat, kedudukan taubat. Menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Rabb-Nya tidak akan menjauhinya atau jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi, taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan, sebagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan juga sangat besar. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalehan dan kejayaan hamba di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Quran Surah An-Nur ayat 31. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubat nasuha, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir. Taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang mendatang. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Allah membagi hambanya menjadi hamba yang bertaubat dan hamba yang menzalimi. Maka barang siapa tidak bertaubat, berarti ia layak menjadi orang yang zalim karena kebodohannya terhadap Rabb dan haknya, serta karena kekurangan diri dan cacat amalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 110 yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kelima, keutamaan taubat. Beberapa keutamaan taubat yaitu: yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Dan yang ketiga, taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Serta yang kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Demikianlah pembahasan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.